Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Ini mungkin teman-teman perlu ambil nafas sebentar. Malam hari ini kita belajar beneran ini tentang gagasan-gagasan filosofis. Nah, kita lanjutkan ke salah satu isu yang paling penting dalam tradisi eksistensialisme, yaitu kebebasan. Ya, sebagaimana semua filosof eksistensialis, dalam pikirannya Jaspers sama. Jadi eksis itu prasyaratnya adalah kebebasan. Bebas itu berarti ya bebas milih, bebas menyadari, bebas mengidentifikasi diri, bebas memutuskan hidup apa yang ingin aku wujudkan. Ya kalau di Jaspers ini kebebasannya tidak se-ekstrim Sartre. Jadi kalau di Jaspers kebebasan yang dia jelaskan itu masih menyadari adanya determinisme sejarah. Determinisme itu hal-hal yang tidak bisa dihindari dari kesejarahan. Jadi nanti dijelaskan seperti apa saja batas-batas dari kebebasan manusia itu. Jadi tapi tetap manusia yang eksis itu yang memilih, menyadari, memutuskan sendiri hidupnya. Itulah ciri utama dari orang yang eksis. Seperti saya jelaskan tadi di depan, tidak mungkin orang itu eksis kalau dia tidak bebas. Sebagus apapun karyanya, sebaik apapun kelakuannya, kalau tidak lahir dari pilihan bebas, maka nilai kebaikan, nilai tindakan juga kurang. Jadi prasyarat eksistensi adalah kebebasan. Nah, menarik dalam penjelasan selanjutnya, menurut Jaspers, kesadaran terhadap kebebasan ini akan bisa mengarahkan seseorang tentang adanya Tuhan. Jadi ada kalimat begini dari Jaspers, semakin kuat kesadaran seseorang tentang kebebasan, semakin kuat kepastiannya tentang Tuhan. Nah, penjelasannya begini. Jadi orang itu kalau bebas berarti kan dia tidak terikat oleh apapun. Nah, berarti apa? Satu-satunya yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu kan dorongan-dorongan dalam dirinya. Atau kalau pakai bahasanya Immanuel Kant itu imperatif. Saya memilih untuk tidak bohong. Saya memilih untuk tidak maling. Saya memilih untuk tidak bunuh orang. Itu kan dalam kebebasanku, aku memilih untuk melakukan itu. Loh, itu yang merintah siapa? Perintah itu muncul dari dalam diri. Itu namanya imperatif. Nah, semakin orang bebas kan semakin dia milih sendiri. Dorongan-dorongan dalam diri itu. Nah, sumber imperatif yang paling puncak, kalau dalam gagasannya Jaspers, ya siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi seseorang semakin sadar dia bebas, semakin dia sadar bahwa Tuhan itu memang ada. Dari mana? Kesadarannya sendiri. Jadi ketika orang itu bebas, berarti hidup itu kan dia hayati sendiri, dia alami sendiri, dia jalani sendiri. Semakin terlibat dengan hidupnya sendiri, semakin dia sadar bahwa Tuhan itu ada. Antara lain apa? Munculnya imperatif-imperatif dari dalam dirinya.
imperatif untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan lewat dogma-dogma, bukan lewat pelajaran-pelajaran agama, tapi dia ngalami sendiri langsung hadirnya Tuhan dalam dirinya. Khususnya ya lewat tadi ya di depan dijelaskan transendensi tadi. Ketika orang itu mau bebas menjalankan apapun yang dia inginkan, sekarang dia menghadapi dirinya sendiri. Wong yo ndak terikat dengan apapun. Dirinya sendiri ini ternyata terbatas sekali. Ada banyak kekurangan-kekurangannya. Ada banyak keterbatasan-keterbatasannya. Disitulah nanti kesadaran tentang yang transenden muncul. Di situ tadi, seperti saya jelaskan, terjadi leap of faith, lompatan pada keimanan, karena dia sekarang menghayati, merasakan sendiri hadirnya Tuhan. Jadi disitulah rahasia, semakin orang kuat kesadarannya untuk bebas, maka di situ dia semakin pasti tentang adanya Tuhan. Orang yang tidak bebas mungkin diikat oleh orang lain, oleh aturan, oleh dogma, entah oleh apa dalam hidupnya, ketergantungan, keterikatan. Kemungkinan dia menghayati langsung, mengalami langsung keberadaannya Tuhan berarti lebih kecil. Karena hidupnya sudah disetir oleh dogma-dogma, konsep-konsep, bukan penghayatan langsung. Jadi inilah hubungannya kebebasan dengan agama. Kalau dalam tasawuf kita kenalkan ada makom namanya hurriyah. Jadi orang itu semakin dekat dengan Allah ketika dia semakin bebas dari ikatan-ikatan duniawi. Semakin dia terikat oleh hal-hal duniawi, semakin terhijab, semakin terhalang antara dirinya dengan Allah. Jadi justru harus bebas kita. Jadi biar tambah dekat dengan Allah. Nah inilah namanya eksistensialisme teistik. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.